Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, jutaan warga Amerika Serikat turun ke jalan menyatakan rezim abstain Donald Trump harus segera menghentikan agresi ke Iran. Rakyat mendesak agar Trump tidak menjadi raja penebar perang dan tunduk kepada jaringan pemerkosa. Rakyat Amerika Serikat turun ke jalan termasuk di Washington untuk menuntut sejumlah hal. Di antaranya rakyat mendesak agar Trump menghentikan agresi ke Iran hingga menghapuskan kebijakan imigrasi dan rasis dan diskriminatif. Massa aksi menyatakan mereka menentang rezim yang dikendalikan oleh pejabat korup dan terlibat dalam sindikat pelaku kekerasan seksual dan perdagangan orang Jeffrey Epstein. Di Minneapolis, massa aksi menyerukan pemerintah tiran Amerika Serikat untuk segera menghentikan kekerasan terhadap migran dan mendesak rezim otoriter Trump agar menghentikan agresi brutalnya ke Iran. Aksi ini dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk Senator Bernie Sanders dan Gubernur Minnesota Tim Walz. Sementara itu, aktor dan sutradara Robert De Niro termasuk ke dalam barisan aksi massa yang bertajuk No Kings di New York. Mereka menyatakan menentang agresi yang dilakukan rezim Trump Epstein ke wilayah kedaulatan Iran. Ada ribuan pawai yang diadakan rakyat di penjuru Amerika Serikat termasuk di New York, Minneapolis, Chicago, hingga Los Angeles untuk menentang imperialisme Amerika Serikat. He's sexist, misogynistic, homophobic, racist. No one seems to care. Desakan warga dunia semakin kuat menentang agresi brutal rezim Donald Trump ke Iran. Di sisi lain, Trump masih ngotot meneruskan agresinya, bahkan mengancam invasi darat setelah Iran menolak jeda sementara dan menegaskan agresi harus berakhir permanen. Kita langsung membahasnya bersama pakar geopolitik sekaligus mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal, selamat malam pemirsa. Pak Dian, Trump saat ini sedang didemo oleh warganya sendiri. Tercatat ini bahkan pecah rekor ya Pak. Diperkirakan ada 8 juta warga dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, apakah tekanan ini menurut Anda mampu mempengaruhi Trump untuk menghentikan agresinya ke Iran? Terima kasih. Kalau saya begini melihatnya, ternyata akal sehat mulai merasuk masyarakat Amerika yang tadinya tidak pernah menganggap masalah Iran ini besar, sekarang menyadari bahwa masalah Iran ini ternyata bisa mempengaruhi harkat hidup mereka. Ya, itulah akal sehat yang mulai mengalahkan presidennya yang memang tidak punya akal sehat, kira-kira gitu kan ya. Nah, sekarang Trump itu ketika demonstrasi di Iran bulan Februari lalu menyatakan bahwa jutaan masyarakat Iran menentang rezim Ayatollah. Kalau dilihat secara kasat mata, itu mungkin puluhan ribu paling banyak itu. Sekarang 8 juta masyarakat Amerika sendiri menentang dia. Artinya apa? Akan menjadi semakin besar lagi karena kota-kota besar yang lain belum ikut melakukan demonstrasi. Semakin banyak demonstrasi, saya kira akan membuat paling tidak Partai Republik semakin membuka mata, dan anggotanya Partai Republik terutama yang ada di kabinet Trump mulai memikirkan bahwa mengikuti kemauan Trump pasti akan membawa dampak yang lebih parah terhadap konstituennya di Amerika sendiri. Belum lagi di luar yang sudah jelas negara-negara Eropa sudah banyak menarik dukungannya terhadap Trump. Belum lagi negara-negara Teluk yang mulai sadar rakyatnya bahwa perang di Iran adalah bukan mereka. Karena itu bisa dilihat upaya damai pun sekarang Arab Saudi ikut melakukan bersama Pakistan, Turki, dan Mesir. Jadi paling tidak Trump mestinya semakin sadar bahwa dia bukan siapa-siapa di dalam negerinya. Nah, dengan posisi seperti ini, mudah-mudahan penasehat dan orang-orang dekatnya bisa memberikan nasihat yang waras untuk mulai meredakan perang. Paling tidak jangan mengeluarkan ancaman-ancaman yang sudah jelas pasti bohong, data-data yang sudah jelas pasti tidak benar, apalagi dengan ancaman-ancaman yang semakin menunjukkan bahwa dia itu, ya kalau dibilang giginya ompong, ya mungkin malah udah nggak punya gigi gitu Amerika ya.
Oke, apalagi ini Pasti kan akan sebenarnya sudah berdampak dan demonstrasi No Kings yang ketiga ya, cuman yang ini tercatat diperkirakan lebih banyak atau bahkan paling banyak dan bisa disebut protes yang bersejarah karena memecahkan rekor dari jumlah peserta dan juga events yang diselenggarakan. betul, Kali ini diduga ada betul. Belum ada 3.300 presidennya event. jumlah seperti ini, Mas Iya, betul. Pak Dian, apalagi ini kan Ridas. ada juga selain menentang perang terhadap Iran, masalah ekonomi ya. Kita ketahui harga BBM sangat dikeluhkan oleh warga Amerika Serikat. Tapi di luar itu, kalau kita menyimak Betul, Bang. pernyataan Iran bahwa menurut Iran ini Trump menjadi pion dari rezim Zionis yang berada dalam tekanan organisasi Mossad. Sebenarnya seberapa kuat sih Pak Dian tekanan Mossad ke Trump melalui berkas kejahatan Epstein yang mungkin digunakan untuk mengancam Trump ini, Pak Dian? Buat saya begini, antara kedua itu memang apa ya, ada ikatan yang belum pernah juga dilakukan oleh Presiden Amerika sebelumnya. Karena sebenarnya di antara Amerika dan Israel sendiri hubungan mereka juga tidak berarti mulus ya. Di masa lalu saling memata-matai antara kedua negara itu sudah terbukti kok. Artinya Israel menangkap mata-mata Amerika, Amerika menangkap mata-mata Israel. Artinya apa? Persahabatan mereka juga adalah persahabatan politik yang berdasarkan kepentingan. Kalau mau jujur misalnya, partainya si Benyamin Netanyahu itu, Partai Likud, kan juga terdiri dari berbagai faksi, mulai dari moderat sampai yang radikal seperti Netanyahu. Juga di Partai Republik. Buat saya kepentingan antara Trump dan Netanyahu ini hanya sesaat. Siapa mempengaruhi siapa tergantung dari sudut pandangnya. Kalau Amerika dibilang sekarang katanya dikendalikan oleh rezim Zionis, bisa saja karena rezim Zionis selama ada Trump ini praktis dia cuman ngekor di belakangnya. Tapi kalau dilihat bahwa siapa yang mulai perang yaitu Israel, bisa dibilang Israel yang mengikuti kemauannya Trump. Tergantung sudut pandang. Buat saya tidak penting siapa yang mempengaruhi siapa. Yang pasti kedua orang ini memang sudah tidak layak ada di tataran panggung dunia. Oke, nah kembali ke No Kings. Ini kan sebenarnya yang pertama kali Juni tahun lalu ya, lebih tepatnya saat itu diikuti oleh 5 juta orang. Awalnya berawal dari situ kemudian kedua sampai sekarang yang ketiga. Tuntutannya sebenarnya beragam. Namun kali ini kalau kita lihat warga yang turun ke jalan itu memprotes gaya kepemimpinan Donald Trump yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan juga bahkan melanggar konstitusi begitu ya. Nah, kita kan berulang kali mendengar ya Pak Dian, Trump ini menargetkan penggulingan pemerintah Iran yang ia tuding otoriter. Tapi sekarang malah dia sendiri Pak Dian yang ditekan sama rakyatnya sendiri untuk mundur karena Trump dinilai diktator dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Apakah ini bisa dibilang menunjuk muka sendiri? Ya, begitulah kenyataannya. Dari awal sudah kelihatan kok bahwa ini semua perangnya perang Trump. Dia yang mau menonjol, menunjukkan dia bisa melakukan apa saja kemauannya di dunia. Makanya karikatur juga menunjukkan dia ingin menjadi raja. Karena juga di Eropa teman-temannya sendiri juga tidak bisa berbuat banyak melihat kelakuan dia. Tapi sekarang Eropa pun sudah mulai menahan diri, bahkan sudah bisa berbalik menarik dukungannya dari Trump. Artinya apa sih? Mereka tahu kok semakin mengikuti langkahnya Trump semakin membawa negara mereka masing-masing ke dalam keadaan yang tidak dikehendaki oleh rakyat masing-masing negara itu. Termasuk juga khususnya di negara-negara Teluk. Nah, kalau sudah begini, angan-angan Trump, mimpi Trump atau obsesi dia menjadi pemimpin dunia sudah mulai kelihatan tidak akan terwujud. Artinya bukan hanya dalam konteks bisa mengalahkan Iran yang dia selalu klaim, tapi dikalahkan oleh kenyataan bahwa rakyatnya sendiri tidak menghendaki dia kok. Nah, Pak Dian, karena waktu kita singkat ya Pak Dian, saya ingin tanya ini kan kalau kita lihat di tengah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga sehari-hari di Amerika Serikat, kemudian ada rencana untuk melakukan invasi darat yang artinya lebih banyak biaya, lebih banyak pertumpahan darah dari prajurit-prajurit Amerika sendiri. Menurut Anda nanti apakah ini akan berpengaruh perlawanan dari masyarakat ini terhadap rencana invasi darat Trump? Invasi darat kalau dilakukan artinya bukan hanya tidak akan berhasil tapi akan bunuh diri. Karena Iran itu sudah menjaga kawasannya sejak 49 tahun yang lalu sejak revolusi, apalagi sejak terjadinya perang Iran-Irak
mereka sudah tahu bahwa yang namanya Amerika itu menggunakan segala cara, termasuk ketika Saddam Hussein nyerang Iran pada tahun 80 itu kan di belakangnya juga Amerika. Tapi juga kan terbukti ketika itu saja karena praktis Amerika tidak didukung banyak negara, akhirnya kan bisa dipukul mundur Irak dan Amerika. Sekarang dia belajar dari pengalaman itu, dia tidak mau gagal, makanya dia mempengaruhi bahkan mengancam negara-negara Teluk untuk ikut mendukung operasi daratnya. Buat saya negara-negara Teluk mana punya kemampuan operasi darat kecuali mengerahkan marinir yang ada di pangkalan Amerika di negara-negara itu. Tapi marinir itu pun tidak pernah bisa. Kita ingat pengalaman 981 ketika mulai melakukan operasi untuk membebaskan sandera yang di kedutaan Amerika itu kan juga tidak berhasil. Mungkin sekarang didukung oleh dukungan udara yang luar biasa masifnya. Juga terbukti rudal-rudal Iran ternyata nggak seperti yang dibayangkan kehebatannya. Bahkan pesawat-pesawat yang katanya paling canggih itu satu persatu juga bisa rontok di tangan rudal-rudal Iran. Artinya apa sih? Masih mau memaksakan kehendak untuk menggunakan kekuatan darat. Mereka belum tahu medannya Iran. Tank-tanknya mau didaratkan dari mana? Karena tidak ada kapal-kapal besar yang membawa tank banyak dari pangkalan Amerika di Teluk. Sementara kapal induknya 2 belum bisa berhasil masuk, bahkan 1 sudah pulang kandang karena ternyata ngurus toiletnya aja nggak mampu kok, gimana? Mau gagah-gagah kan? USS Gerald R. Seperti Ford ya. Trump-nya sendirilah yang ngurus. Baik Pak Dian, kita nantikan logistiknya dinamika sendiri. selanjutnya karena kalau kita lihat kan untuk jalur diplomasi saja sudah tidak bisa dipercaya. Beberapa kali katanya diplomasi, tapi negosiatornya ternyata dibunuh. Kemudian diplomasi sedang berlangsung, ternyata melakukan serangan. Jadi sudah tidak bisa dipercaya lagi untuk jalur diplomasi. Kita akan nantikan ya Pak Dian, terima kasih atas analisis Anda dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.